Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Irfan Budiono dari Jakarta. Mohon izin bertanya, Syekh. Ya, silakan. Menarik sekali kajian mengenai pilar-pilar Islam, di mana salah satunya adalah al-ulama sebagai pilar Islam. Nah, kita juga tahu bahwa al-ulama adalah pewaris para nabi. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya apa atau seperti apa sosok ulama pewaris nabi itu? Dan juga pada hari ini saya mendengar istilah ulama robbani. Nah, ini mungkin masih menyambung juga sebenarnya apa yang dimaksud dengan ulama robbani itu. Gitu. Dan masih menyambung juga, tadi juga diceritakan mengenai Pak Haji Arizal, sosok pengusaha yang begitu intens belajar tasawuf melalui serambi Islami. Nah, kebetulan beliau bertemu dengan sosok ulama. Nah, yang ingin saya tanyakan juga adalah apakah ketika seseorang belajar dari media elektronik itu dan tidak pernah bertemu dengan sosok ulama, apakah itu juga dianggap sebagai sudah belajar dengan seorang ulama? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap ulama ada syaratnya. Kompetensi. Banyak dalam kitab-kitab literatur itu memberikan syarat-syarat. Kalau disimpulkan, kalau diikhtisar, yang pertama adalah ulama, karena ulama itu dari ilmun, alim, jamaknya ulama, yang menguasai ilmu zohir dan batin. Ilmu zohir, ilmu batin. Tauhid, fikih, dan tasawuf. Menguasai ilmu tauhid, menguasai ilmu fikih, menguasai ilmu tasawuf. Bukan hanya fikih saja, bukan hanya tauhid saja, bukan hanya tasawuf saja. Jadi yang disebut dengan ulama robbani. Ulama robbani itu ulama yang tersambung kepada Allah sebagai wujud wakil Allah di muka bumi. Seperti para nabi dan para rasul adalah wakil Allah di muka bumi. Para ulama robbani ada sebagai wakil Allah di muka bumi untuk menyampaikan risalah yang mulia kepada umat. Jadi yang pertama menguasai ilmu. Ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Para ulama membagi ulama dalam Islam itu 3. Arkanuddin, ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan untuk memberikan tarbiyah, mendidik dan membimbing. Bukan hanya untuk sendiri dipahaminya, tapi bagaimana memahamkan kepada umat, mengajarkan kepada umat. Jadi menguasai metodologinya, pendekatan-pendekatannya, supaya ilmu yang diterimanya itu bisa ditransfer kepada umat yang lebih luas. Baik ilmu yang zohir maupun ilmu yang batin. Lalu selanjutnya adalah ayakuna ma'zunan min syekhihi. Dia mempunyai tugas, izin, mandat untuk mengajarkan agama dari ulama sebelumnya. Terus secara mutasil, silsilah mata rantai yang mutasil sampai kepada Nabi SAW yang menerima Al-Quranul Karim. Ini menjadi penting adanya izin, adanya tugas. Menunjukkan bahwa mursyid yang sebelumnya mempercayai untuk apa? Menyampaikan, mendakwahkan agama Allah Subhanahu. Ya, kalau kita lihat seorang dokter tidak akan bisa buka praktek tanpa izin Dokter praktek. Apalagi dalam ruang lingkup agama. Nah, sehingga para mubalig, para ustadz untuk terus meneguk ilmunya para ulama robbani supaya pahamnya benar-benar nyambung kepada Rasulullah SAW. Terutama lagi yang disebut tarbiyah itu tarbiyah rohiyah, bimbingan rohani. Kita punya rohani, kita bukan robot. Yang diasah bukan hanya kemampuan potensi kecerdasan intelektual. Tapi manusia ini sekaligus diberikan potensi hati supaya cerdas secara spiritual. Sehingga hubungan antara murid dengan murid, antara ulama dengan umat itu tersambung secara batinnya. Tersambung secara ruhaniah. Nah, inilah yang sebetulnya dibutuhkan. Contoh, ada sahabat. Sahabat ini telah berbaiat kepada Nabi SAW. Nabi dijadikan sebagai imam. Satu waktu ada peluang untuk berbuat dosa besar. Hampir terjadi, ingatlah kepada baiatnya. Dia bersumpah setia akan menjalankan perintah Allah, menjalankan Rasul di bawah bimbingan Nabi SAW. Ingat sosok Nabi. Wajah Nabi terbayang dalam
pikirannya, sampai pada akhirnya tidak terjadi perbuatan maksiat itu. Itu namanya tarbiyah rohiyah, bimbingan secara ruhaniyah. Ini sangat dibutuhkan sekali. Itulah yang disebut dengan syarat para ulama Rabbani atau disebut mursyid hakiki yang sesungguhnya. Baik, Masya Allah.